Assalamualaikum. Suara saya kedengeran? Waalaikumsalam, kedengaran Pak. Oke, jelas ya? Jelas Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua karena sudah hadir pada pagi hari ini. Kita mulai saja ya, sudah ada 27 mahasiswa kurang lebih. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan administrasi perbankan. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang kebijakan moneter, ya, di mana salah satu instrumennya itu kan yang digunakan adalah bunga, ya. Jadi bank sentral dengan suku bunga, kalau di kita kan BI ya, ada BI rate, ada BI repo rate, mereka bisa melakukan intervensi, gitu ya, terhadap beredar itu dengan berbagai macam instrumen. Kurang lebih ada 4 instrumen. Ini saya review dulu minggu lalu. Yang pertama itu kan ada operasi pasar terbuka, di mana nanti mereka bisa melakukan jual beli atas surat-surat berharga pemerintah. Ya. Lalu yang kedua itu ada suku bunga pinjaman bank sentral kepada bank umum. Karena dalam operasionalnya nanti bank umum itu memerlukan dana-dana gitu ya, yang bisa dia gunakan untuk operasional dan juga kegiatan bisnisnya. Salah satu sumber yang bisa dipilih adalah dengan melakukan pinjaman kepada bank sentral. Nanti ada suku bunganya, dan itu nanti akan mempengaruhi seperti apa struktur bunga dari si bank umum yang melakukan pinjaman dana tersebut. Lalu yang ketiga adalah melalui moral hazard ya. Moral hazard itu dengan cara memberitahu ya, membuat sebuah himbauan kepada bank-bank umum ya, untuk mungkin berhati-hati dalam memberikan pinjaman segala macam. Lalu juga mungkin dengan bisa sedikit paksaan nanti menggunakan aturan-aturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Lalu bank sentral juga bisa menarik uang yang ada di masyarakat itu melalui penerapan giro wajib minimum ya, atau reserve requirement. Jadi bank ada minimum dana yang harus disimpan dari setiap dana-dana yang dia peroleh gitu ya. Nanti ada persentasenya sekian persen. Nah, itu kan digunakan oleh bank sentral untuk menarik dana. Mungkin yang berhubungan dengan materi kita hari ini itu adalah yang pertama, operasi pasar terbuka. Karena surat-surat berharga itu pasti akan ada nanti interest rate-nya ya. Jadi bunganya berapa persen yang nanti menjadi keuntungan bagi bank yang meminjam. Orang yang melakukan pembelian surat berharga. Lalu yang kedua adalah tadi melalui suku bunga pinjaman bank sentral. Kemudian juga ada melalui reserve requirement ya. Oke, saya akan share screen. Oke, sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Jadi hari ini kita membahas soal bunga ya. Kita mulai dengan definisi dari bunga itu sendiri. Ya, ini saya mengutip ada beberapa definisi tentang bunga. Yang pertama adalah disebutkan bahwa bunga adalah balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya, atau biaya yang dibayar oleh nasabah gitu ya. Jadi kalau saya boleh ambil di sini, kata kuncinya adalah balas jasa dan juga biaya ya. Lalu yang kedua, biaya yang harus dibayar bank dan atau nasabah. Jadi si bunga ini bisa menjadi biaya, baik itu untuk nasabah maupun untuk bank, sebagai balas jasa atas transaksi antara bank dan nasabah. Ya, jadi karena ada kegiatan transaksi yang dilakukan antara bank dan nasabah, maka baik bank dan nasabah nanti harus mengeluarkan biaya ya sebagai balas jasa atas
transaksi yang dilakukan. Tentunya posisinya nanti biaya atau balas jasa tergantung dari posisinya di mana gitu ya. Kemudian yang terakhir, bunga adalah sejumlah dana yang dinilai dengan uang yang diterima oleh kreditor. Saya buat Saya buat di sini sedikit kesimpulan dengan tanda kutip. Bunga dapat dipandang sebagai balas jasa maupun biaya. Oke. Tergantung posisi kita terhadap pinjaman atau simpanan dana. Dalam artian gini. Kalau kita adalah seorang yang menyimpan dana kita kepada bank. Jadi kita membuat simpanan di bank. Maka bunga yang diperoleh atas simpanan kita itu adalah balas jasa yang diberikan oleh bank kepada kita. Karena kita sudah menyimpan uang kita di bank mereka. Nah, dan bunga yang mereka bayarkan kepada kita menjadi biaya yang harus dikeluarkan oleh bank. Ya, karena kita sudah simpan uang kita di situ dan mereka mengelola uangnya segala macam. Atau kalau kita ngomongin soal pemberian kredit, kalau misalnya saya adalah orang yang meminjam uang kepada bank, ya, maka bunga itu adalah biaya. Bunga itu adalah biaya untuk saya. Biaya apa? Biaya yang harus saya keluarkan karena saya sudah melakukan peminjaman dana kepada pihak bank. Ya, dan si bunga itu menjadi sebentuk balas jasa bagi si bank karena sudah meminjamkan dananya kepada kita. Ya. Jadi bunga, ya. Kalau kita mau lihat dia itu sebagai balas jasa atau sebagai biaya, kita harus memahami dulu di mana posisi kita, ya. Apakah kita sebagai orang yang tadi gampangnya memberikan dana, gitu ya, atau kita justru orang yang meminjam dananya, gitu ya. Bisa dipahami ya definisi bunga ya? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, jenis penerapan bunga bank, ini kita ngomongin bunga bank, paling tidak ada dua. Yang pertama adalah bunga simpanan, lalu ada bunga pinjaman. Bunga simpanan ini jelas kalau misalnya kita simpan uang kita nabung, atau kita bikin deposito di bank, ini adalah bunga simpanannya. Jadi bunga simpanan itu adalah tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukannya. Ini kalau kita review tadi ke definisi yang di awal, ini menjadi semacam biaya buat si bank dan menjadi balas jasa untuk kita orang yang menyimpan. Ya. Bunga simpanan menjadi daya tarik agar nasabah menempatkan dananya pada bank tertentu. Nah, jadi tentu kita melihat bank itu kan bank umum ya. Bank umum itu kan ada banyak gitu ya. Tidak hanya satu atau dua. Kemudian mereka sebenarnya mengincar nasabah yang kurang lebih sama gitu ya, masyarakat yang ada di Indonesia misalnya. Nah, apa yang kemudian menjadi daya tarik satu bank di antara bank yang lain, ya, salah satunya adalah bunga simpanan. Kalau kita mau ngomongin simpanan gitu ya, tentu nanti di antara bank ini juga mereka bersaing untuk memberikan bunga-bunga yang menarik gitu ya. Tentu selain bunga juga mungkin nanti ada pelayanan, mungkin atau ada benefit-benefit khusus gitu ya yang bisa didapatkan oleh si nasabah. Tapi pada umumnya kalau kita ngomongin bunga simpanan, maka bank umum akan berusaha untuk menarik nasabah sebanyak mungkin itu dengan bunga yang menarik ya. Jadi persaingan antar bank ya, kalau untuk simpanan mereka akan bermain di salah satunya adalah bermain di bunga simpanannya. Lalu ada bunga pinjaman. Bunga pinjaman ini adalah harga tertentu yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman yang diperoleh. Ini tadi, kalau saya minjem uang ke bank, berarti kan saya harus mengembalikan gitu. Nah, mengembalikannya saya harus memberikan balas jasa kepada si banknya. Nanti si bank menerima dalam bentuk bunganya tadi. Ada lebihnya yang menjadi profit bagi mereka. Bunga kredit lebih tinggi dari bunga simpanan. Ini harus di-highlight. Bunga kredit lebih tinggi dari bunga simpanan agar bank memperoleh profit. Ya, itu adalah teori umumnya. Ya. Jadi kenapa bunga kredit itu lebih tinggi dari bunga simpanan? Karena
simpanan dana yang diberikan oleh masyarakat kepada bank itu kan kemudian nanti akan dikelola oleh bank ya, dan bank harus memberikan balas jasa kepada orang yang menitipkan dananya dalam bentuk bunga simpanan tadi. Nah, untuk membayarkan bunga simpanan itu bank dapat dari mana? Salah satunya adalah pada saat bank memberikan kredit atau pinjaman pada masyarakat gitu ya. Nanti kan orang yang meminjam dana itu harus membayarkan bunga. Nah, bunganya itu nanti harus bisa menutupi pertama operasional si banknya, jelas ya. Karena kan mereka ada pegawai, kemudian ada pengeluaran untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Lalu yang kedua juga harus bisa menutupi bunga simpanan tadi gitu ya. Bunga yang harus dibayarkan bank kepada orang-orang yang melakukan penyimpanan dana di bank tersebut gitu ya. Karena dari situ salah satu sumbernya. Lalu yang ketiga jelas adalah nanti juga bank akan memperhitungkan profit yang ingin mereka peroleh. Gitu. Jadi secara umum bunga kredit itu lebih tinggi dari bunga simpanan karena nantinya si bunga yang didapatkan bank dari kredit itu sebagiannya akan dialihkan untuk memberikan balas jasa kepada orang yang menyimpan dana dalam bentuk bunga simpanan. Ya. Oke, next. Nah ini. Apa sih sebetulnya yang menjadi dasar dari Bank Umum untuk melakukan penerapan tingkat suku bunga mereka? Kalau di Indonesia, ya, Bank Umum itu mendasarkannya atau benchmarknya itu adalah BI Rate. Kalau dulu BI Rate. Tapi sejak 2016, BI Rate sudah diganti menjadi BI 7-Day Repo Rate. Ya. BI Rate atau BI 7-Day Repo Rate ini apa? Itu adalah suku bunga acuan disebutnya. Suku bunga acuan yang ditetapkan oleh BI. Jadi ada rapat bulanan Dewan Gubernur di BI, kemudian mereka melakukan rapat, kemudian dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional maupun global, atau juga mungkin mempertimbangkan goals perekonomian tertentu, nanti mereka menerapkan persentasenya berapa. Ini sudah kita bahas di minggu lalu, ya. Sebetulnya kita sudah sempat singgung ini sedikit. Nanti kan bentuknya ada dalam suku bunga pinjaman bank sentral, gitu ya. Minggu lalu sudah dijelaskan bagaimana mekanismenya suku bunga pinjaman bank sentral itu bisa digunakan untuk menambah jumlah uang beredar atau mengurangi jumlah uang beredar. Lalu yang kedua juga melalui giro wajib minimum yang harus simpan oleh bank di bank umum di bank sentral. Nah, jadi BI Rate itu ya atau BI 7-Day Repo Rate ini adalah bunga yang mencerminkan kebijakan moneter Bank Indonesia. Ya. Tapi tentu penerapan BI Rate ini tidak kemudian bersifat memaksa ya, tidak bersifat memaksa bank umum untuk kemudian kalau misalnya BI Rate naik ikut naik, tentu tidak memaksa, tapi nanti kembali kepada kebijakan atau target-target yang ingin dicapai oleh si bank umum tersebut. Karena kalau kita bahas di minggu lalu, bank sentral itu memiliki salah satu fungsinya adalah the lender of the last resort ya. Jadi bank itu salah satu sumber dana yang bisa dipilih selain menghimpun dana dari masyarakat, itu juga adalah dengan melakukan pinjaman kepada bank sentral, gitu ya. Nah, pinjaman bank sentral nanti, nah ini bunganya salah satunya adalah ini. Nah, jadi kalau dulu namanya adalah BI Rate, tapi setelah itu sekarang dirubah menjadi BI 7-Day Repo Rate. Kenapa dirubah dan apa perbedaannya? Kan gitu. BI Rate itu teman-teman bisa baca, pengambilan kembali dana bank umum di BI baru dapat dilakukan minimal 1 tahun, ya. Jadi kalau BI Rate, kalau dulu waktu masa-masanya BI Rate, kalau misalnya bank umum, ya mereka mau melakukan peminjaman dana kepada kalau misalnya bank umum menyetor dananya kepada bank sentral, gitu ya, menyimpan dananya di bank sentral. Kalau ditaruh hari ini, baru dapat diambil 1 tahun yang akan datang, gitu ya. Jadi misalnya bank sentral sedang ingin mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat, gitu ya. Maka bank sentral mengeluarkan surat berharga dengan bunga sekian persen, ya, bunga yang menarik, gitu ya, dengan bunga yang menarik supaya bank umum mau membeli surat berharga bank sentral tersebut. Kemudian dibeli oleh bank umum,
ya, bank umum menyetorkan dana sekian miliar, sekian puluh miliar mungkin kepada bank sentral, kemudian nanti bank umum akan punya sertifikatnya atau surat berharganya. Selain itu mereka juga nanti akan dapat bunganya. Nah, tapi kalau mereka membeli surat berharga tersebut, kalau waktu masih di masa BI rate, mereka mau cairkan lagi si surat berharga tersebut nggak bisa langsung, harus menunggu 1 tahun. Ya, berarti kalau mereka beli hari ini, uangnya akan tertahan paling tidak 1 tahun di bank sentral, jadi tidak bisa diapa-apakan. Nah, kemudian BI menganggap melakukan review atas kebijakan tersebut, bahwasanya itu dianggap terlalu lama, kurang dinamis begitu. Nah, kemudian 2016, ya, kalau saya tidak salah sekitar bulan September, itu digantikan dengan BI 7-day repo rate. Ya, jadi tadi kalau di BI rate saya menyimpan uangnya di bank sentral baru bisa diambil nanti 1 tahun ke depan. Tapi kalau BI 7-day repo rate itu sudah bisa diambil dari jangka waktu 7 hari paling cepat dan kelipatannya. Berarti kalau nggak 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya bank itu dia bisa lebih leluasa dalam melakukan pengelolaan dananya jelas ya. Jadi mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. BI rate akan dinaikkan bila inflasi dipandang melampaui target, berlaku sebaliknya. Ini yang sudah dijelaskan minggu lalu. Jadi tadi salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah ada GWM, kemudian ada jual beli surat berharga, dan juga ada bunga pinjaman bank sentral. Nah, kalau BI rate ini dinaikkan, misalnya kayak tadi contoh yang tadi, BI rate Bank Sentral, Bank Indonesia mengeluarkan surat berharga yang bisa dibeli oleh bank umum dengan bunga yang menarik, maka bank umum akan membelikan uangnya jadi tertarik ke bank sentral. Otomatis uang yang dipegang oleh bank umum yang bisa didistribusikan ke masyarakat berkurang, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya bank membutuhkan untuk penyaluran kredit misalnya, tentu salah satu yang akan dijadikan sumber adalah mengambil dana dari masyarakat melalui simpanan tadi ya. Nah, jadi nanti uangnya ketarik semua tuh. Uang minggu lalu kita bahas, ada uang transaksi, ada uang kuasi. Nah, tujuannya dengan menaikkan BI rate gitu ya, nantinya adalah uang-uang transaksi yang ada di masyarakat itu akan diserap oleh perbankan gitu ya, kemudian menjadi bentuknya simpanan atau investasi atau deposito, sehingga dia menjadi uang kuasi ya, dia kehilangan sementara waktu fungsi untuk jual belinya karena dia sedang disimpan di bank. Bisa dipahami sampai sini? Atau ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, ada pertanyaan sebentar dari Indri. Saya mau bertanya, bunga pinjaman itu untuk menutupi gaji pegawai, apakah sumbernya hanya dari bunga? Enggak, tidak hanya dari bunga pinjaman saja, enggak. Tapi bank juga memiliki lini-lini bisnis yang lain. Bank juga memiliki kegiatan kegiatan investasi, kemudian juga kegiatan-kegiatan layanan-layanan perbankan yang lain, dan tidak hanya dari bunga saja gitu ya. Bisa dari macam-macam. Selanjutnya adalah teori-teori yang mendukung adanya bunga, penerapan bunga. Ada 3 teori paling tidak yang mendukung kenapa sih harus ada bunga di bank. Yang pertama adalah teori nilai. Dikatakan anggapan nilai masa depan akan lebih tinggi daripada nilai pada masa sekarang. Ini kalau kita ngomongin misalnya tingkat harga misalnya ya. Jadi kalau misalnya kita pegang uang hari ini ya dengan inflasi dan segala macam, kalau kita nantikan belanjanya, mungkin akan bisa beli barang lebih sedikit gitu ya. Itu kan sudah terjadi saat ini. Inflasi itu terus menjadi. Nah, artinya apa? Sebenarnya orang akan memiliki kecenderungan untuk melakukan transaksinya sekarang. Gitu. Kenapa? Karena kalau uang saya punya nilai yang lebih besar gitu ya, relatif terhadap nilai-nilai barang yang ada di luar sana. Karena kalau di masa mendatang, nilai-nilai barang itu kan dia akan naik terus, naik dengan ada inflasi dan segala macamnya. Nah, gimana caranya supaya masyarakat itu ya
tadi motif transaksinya itu berkurang dan beralih menjadi motif untuk misalnya investasi atau membuat simpanan. Salah satunya adalah triggernya menggunakan tadi ada bunga simpanan. Jadi masyarakat, oke, saya memang tidak bisa membelanjakan uang saya untuk barang-barang yang saya inginkan gitu ya. Tapi saya bisa simpan dana saya di bank, nanti saya mendapatkan ada balas jasa tadi berupa bunga yang nantinya uang saya itu bisa saya gunakan untuk pembelian di masa yang akan datang. Ya, jadi kenapa harus ada bunga tadi untuk menarik orang supaya tadi menggeser motif transaksinya tadi kepada motif untuk melakukan simpanan atau investasi. Lalu yang kedua adalah teori pengorbanan. Masih berhubungan dengan Masih berhubungan dengan contoh yang tadi, yaitu adalah penundaan penggunaan uang harus mendapatkan balas jasa, gitu ya. Nah, orang nggak mungkin dong mau tadi nyimpan uangnya serta-merta begitu saja, gitu ya. Sedangkan mungkin kalau disimpan dalam jangka waktu yang lama, nanti saat diambil lagi, nilai si uang itu sudah berkurang, ya, karena tingkat harga barang nilainya naik terus. Nah, lalu gimana? Otomatis harus ada balas jasanya, bentuknya apa? Tadi bunga. Jadi masyarakat saat menyimpan uangnya di bank, mereka akan tetap mendapatkan keuntungan atau paling tidak si nilai uangnya itu tidak tergerus terlalu besar oleh inflasi. Lalu yang ketiga adalah adanya teori laba. Ini sih umum, ya, saya rasa salah satu motif orang memegang uang adalah juga kemarin ada motif-motif spekulasi, di mana orang memegang uang itu karena dia juga ingin mencoba profit di situ. Nah, adanya motif laba yang ingin dicapai, itu yang dikatakan oleh teori laba. Otomatis transaksi yang dilakukan oleh bank dan nasabahnya harus secara jelas, ya, memberikan laba atau keuntungan tertentu sehingga orang tadi tertarik untuk menyimpan dananya di bank. Jadi pada intinya adalah teori-teori ini mengatakan bahwasannya bank itu memerlukan adanya bunga untuk menarik masyarakat agar mau menyimpan dananya di sana, gitu ya. Karena apa? Karena orang itu memegang uang itu dengan berbagai macam motif, ya. Ada motif untuk transaksi, ada motif untuk jaga-jaga, ada motif untuk spekulasi. Nah, bagaimana caranya bank ini bisa menarik motif-motif tersebut menjadi motif-motif yang mana masyarakat cenderung untuk melakukan penyimpanan dana. Dan salah satu motif spekulasi yang ingin mendapatkan profit juga bisa di-cover oleh layanan-layanan atau jasa-jasa yang ditawarkan oleh perbankan. Tentunya dikatakan oleh teori-teori ini perlu ada bunga yang menarik, gitu ya, supaya masyarakat mau menyerahkan uangnya ke bank. Nah, selanjutnya adalah fungsi bunga. Ya. Kalau kita ngomongin fungsi bunga, paling tidak ada 4 fungsinya. Yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Kenapa dikatakan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Karena seperti kita tahu, ya, di minggu lalu kita sudah bahas instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk untuk mempengaruhi uang beredar. Salah satunya adalah tadi tingkat bunga bank sentral, ya, naik turunnya nanti mereka bisa mempengaruhi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Lalu nanti uang yang beredar itu bisa diserap oleh perekonomian, ya. Nah, salah satunya juga adalah tadi di bank itu tidak hanya soal simpan uang, ya, di rekening atau ngambil kredit, tapi juga ada investasi, ya, kemudian juga ada deposito dan segala macam yang bisa mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, gitu ya. Nanti ujungnya adalah perputaran ekonomi, ya. Jadi teman-teman, materi yang minggu lalu, ya, coba direview lagi kalau misalnya agak bingung, karena memang tahapan-tahapannya, ya. Jadi minggu lalu sempat disinggung kalau misalnya nanti dipandang ini sedang ada deflasi, ya, jadi tingkat harga menurun, berarti masyarakat daya belinya turun. Salah satunya mungkin mereka sedang tidak memegang uang untuk transaksi. Lalu bagaimana caranya? Nanti di-trigger dengan
kebijakan-kebijakan suku bunga, sehingga nanti jumlah uang beredar bisa meningkat, ya, masyarakat punya daya beli, ya, mereka belanja lagi, nanti demand tinggi, supply akan naik, nanti roda perekonomian akan tumbuh lagi. Lalu yang kedua adalah mendistribusikan kredit yang tersedia. Jadi karena ada bunga, jumlah dana atau kredit yang ada di bank itu bisa disalurkan, gitu ya. Tentu bank dalam menyalurkan dana tidak serta-merta begitu saja, gitu ya, karena ada pertimbangan-pertimbangan. Salah satunya adalah tadi dengan mengacu kepada tingkat suku bunga. Tapi intinya adalah bank, ya, pada saat mereka menentukan berapa persen sih bunga yang mau kita kenakan untuk kredit, berapa persen sih bunga yang kita mau berikan kepada orang yang meminjamkan dananya kepada bank atau investasi, tentu mereka akan merujuk kepada salah satunya adalah tingkat suku bunga acuan. Dan tadi dalam kondisi-kondisi tertentu dalam perekonomian, pemerintah, ya, baik itu secara langsung maupun melalui bank sentral, bisa mendorong perbankan untuk memberikan kredit lebih banyak atau lebih mudah kepada masyarakat, atau sebaliknya, tergantung dengan kebutuhan keadaan perekonomian. Lalu fungsi bunga dapat menjadi alat kebijakan terkait jumlah tabungan dan investasi. Ini tadi harus ada balas jasa dan juga ada biaya yang harus dibayarkan. Dalam bentuknya adalah tadi kan bunga, tergantung posisi kita terhadap pinjaman atau investasi yang dilakukan. Nah, alat kebijakan terkait jumlah tabungan, misalnya kalau memang pemerintah goalsnya ingin menarik uang transaksi yang ada di masyarakat supaya nanti disimpan di bank atau diserap oleh bank sentral, salah nanti bisa tadi memancing dengan kebijakan-kebijakan moneter, ya, agar tingkat suku bunga simpanan bisa naik dan masyarakat cenderung menyimpan dananya di bank, sehingga tabungan bisa naik. Pun begitu dengan investasi. Tapi kembali, karena ini sifatnya adalah alat kebijakan, yang namanya kebijakan itu tidak selalu, kalau kita ngomongin tabungan, tidak selalu supaya uang diserap terus-menerus, tidak, gitu ya, karena tetap harus ada proporsi. Minggu lalu kita, kalau teman-teman masih ingat, ada rumus jumlah uang beredar, ada M1, ada M2, ya. Nah, itu kan tergantung kebutuhan atau tergantung keadaan perekonomian, seperti apa kebijakan yang mau diambil. Nah, suku bunga tadi menjadi alat yang bisa digunakan untuk mengatur itu tadi, jumlah uang yang beredar, jumlah uang yang masuk ke tabungan, atau jumlah uang yang diberikan dalam bentuk kredit dan menjadi uang kuasi misalnya. Menjadi uang transaksi. Lalu menyeimbangkan jumlah uang beredar, ya. Ini sudah kita bahas di minggu lalu melalui instrumen-instrumen yang terkait dengan suku bunga. Salah satunya adalah suku bunga simpanan bank sentral, dan juga giro wajib minimum, serta ada tadi jual beli surat-surat berharga milik pemerintah atau dari bank sentral. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya lanjutkan ya, kalau nggak ada yang bertanya. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi suku bunga yang ada di bank? Ya, ini kita ngomongin kalau ini bank umum, ya, bukan bank sentral. Ini kita ngomongin bank umum, Mandiri, BRI, BCA, dan kawan-kawannya. Yang pertama adalah kebutuhan dana, ya. Kebutuhan dana ini terkait dengan pemilihan sumber dananya juga, dan juga bagaimana itu bisa menjadi stimulus penyaluran dana. Bank umum, ya, mereka tentu punya kebutuhan dana. Mulai tadi ada, paling tidak mereka punya biaya operasional. Mereka juga harus menjalankan bisnis, ya. Apakah itu nanti menyalurkan uang dalam bentuk investasi, apakah itu nanti dalam bentuk pembelian surat berharga milik pemerintah, ataukah itu nanti dalam menyalurkan kredit. Pokoknya kegiatan-kegiatan itu harus memberikan profit, karena bank juga mencari keuntungan dalam operasionalnya. Pemilihan sumber dananya menjadi penting. Dari mana sumber dana itu bisa didapatkan oleh bank umum? Yang pertama adalah dari masyarakat, ya. Jadi menarik minat masyarakat.
Nah, menarik minat masyarakat itu tadi dengan apa? Dengan suku bunga simpanan. Lalu yang kedua, ada yang namanya pasar uang antar bank. Ya, jadi sesama bank itu bisa sesama bank itu bisa melakukan pinjaman dana, gitu ya. Bahkan ada yang namanya pasar uang antar bank overnight, gitu. Jadi meminjam dananya itu ya hanya satu gitu. Jadi penggunaan uangnya, ya uang yang disimpan, yang dipinjam itu mungkin bukan untuk diinvestasikan dalam jangka waktu panjang, mungkin itu hanya menutupi kekurangan untuk transaksi harian misalnya. Karena apa? Karena kalau misalnya bank tadi mungkin pinjam dana ke bank sentral, nanti ada prosedur yang dijalankan, ya. Selain itu juga bunga yang diberikan dalam pasar uang antar bank itu biasanya lebih rendah dibandingkan dengan milik bank sentral, gitu ya. Nah, jadi faktor apa yang mempengaruhi tadi? Pertama, kebutuhan dananya ada berapa. Kemudian dari mana dana tersebut diperoleh, gitu ya. Kalau dari masyarakat, maka tentu bunganya harus menarik, gitu ya. Kemudian kalau misalnya dananya dipinjam dari bank lain, ya, dengan ada suku bunga pinjaman antar bank sekian persen, tentu nanti kalau uangnya mau diputar lagi dalam bisnisnya si bank, tentu dia harus mendapatkan profit. Dalam artian kalau misalnya saya minjam dari bank A, saya minjam kepada bank B, ya, bunganya 6% misalnya. Nanti saat saya mau pakai uang itu untuk mengkredit kepada orang lain, tentu bunganya harus di atas 6% tadi. Kenapa? Karena harus menutupi operasional saya dan saya juga harus mendapatkan profit. Serta menjadi stimulus dalam nyaluran dana, ya tadi. Bank bisa menarik masyarakat untuk mengambil kredit, gitu ya, melalui penerapan bunga-bunga pinjaman yang menarik itu, atau program-program tertentu yang menarik. Lalu faktor kedua yang mempengaruhi adalah persaingan, gitu ya, berlaku dalam simpanan maupun kredit. Karena kalau kita ngomongin bank umum, dia tidak beroperasi sendiri, ya, dia punya saingan-saingan, bersaing antar sesama bank umum, ya, baik itu dalam bunga simpanan maupun bunga kredit. Mereka harus kompetitif. Karena kalau misalnya mereka memberikan bunga simpanan yang terlalu kecil, mungkin orang akan beralih kepada bank lain yang bisa memberikan bunga simpanan atau bunga deposito yang lebih besar, yang lebih menarik bagi masyarakat. Dan kalau kita ngomongin dalam soal kredit, ya, maka kalau misalnya satu bank memberikan bunga kredit yang terlalu tinggi, ya, masyarakat juga jadi nggak mau ngambil kredit di mereka, gitu ya. Dan mereka akan cenderung mencari nanti bank mana yang bisa ngasih saya bunga pinjaman yang lebih ringan, yang lebih menarik, gitulah. Ya, jadi persaingan antar sesama bank umum juga mempengaruhi bagaimana bank menentukan tingkat suku bunga yang diberikan kepada konsumen-konsumennya. Lalu adalah kebijakan pemerintah, ya. Ini pada kondisi tertentu pemerintah bisa mengatur suku bunga ini, ya, tadi melalui kebijakan-kebijakan pemerintah secara langsung maupun melalui bank sentral. Lalu ada target laba, ya. Laba diperoleh melalui bunga yang diberikan tadi. Logika simpelnya adalah tadi saat bank mengambil dana, menghimpun dana dari masyarakat, ya, dengan bunga simpanan sekian persen, nanti saat mereka akan salurkan ke dalam kredit, tentu bunga kredit itu harus bisa mengcover bunga simpanan yang harus dibayarkan kepada nasabah yang menyimpan dana, serta juga harus memberikan profit kepada si bank, ya. Jadi nanti profitnya mau seberapa besar, nah itu akan mempengaruhi struktur bunganya nanti. Lalu ada jangka waktu, ya. Semakin lama pinjaman, bunganya akan cenderung semakin tinggi, ya. Kenapa semakin tinggi? Karena dalam jangka waktu yang panjang, resiko terjadi kredit macet itu semakin besar. Uncertainty-nya lebih besar, karena kita nggak tahu. Kalau misalnya kreditnya jangka waktunya 10, 15 tahun, 20 tahun, kita nggak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apakah keadaan perekonomian masih akan sama, gitu kan? Apakah keadaan politik dalam satu negara masih stabil, gitu ya? Karena itu akan sangat berpengaruh kepada iklim usaha. Nah, semakin lama pinjaman, tentu resiko-resiko itu semakin besar. Karena resikonya semakin besar, tentu bank juga harus mendapatkan profit yang sesuai, ya. Harus mendapatkan profit yang sesuai karena dia memberikan dana dalam jumlah tertentu
dan pengembaliannya masih lama, gitu ya. Jangka waktu pengembalian itu lama dengan resiko yang besar. Tentu profitnya harus bisa sebanding dengan resiko yang diambil oleh si bank tersebut. Lalu ada kualitas jaminan, ya. Semakin liquid jaminan yang diberikan, bunga relatif semakin kecil, ya. Jadi kalau kita pinjam uang di bank, biasanya harus ada apa yang dijadikan jaminan, aset-aset yang dijadikan jaminan, aset-aset berharga, apakah itu rumah, kendaraan, gitu ya, surat berharga, ya. Nah, itu semakin liquid jaminan yang diberikan, bunganya akan relatif semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Karena saat aset yang dijaminkan itu lebih liquid, pada saat terjadi gagal bayar, ya, bank menyita aset, itu mereka akan lebih mudah untuk mencairkan aset tersebut ke dalam bentuk dana segar, jadi bentuknya uang, gitu ya. Nah, kalau asetnya adalah yang liquid, ya, bank semakin mudah mencairkan saat nanti sudah disita, sehingga resikonya menjadi lebih kecil, sehingga bunga yang diberikan juga bisa relatif lebih kecil. Lalu selanjutnya ada reputasi perusahaan, ya. Bergantung pada performa perusahaan dan risiko kredit yang diberikan. Ini kalau kita ngomongin yang minjem dananya adalah perusahaan. Perusahaan itu biasanya nanti dananya akan dia pakai untuk investasi lagi. Apakah dia akan membeli alat-alat untuk produksi, atau dia sedang mengembangkan menambah cabang dan segala macam, gitu ya. Salah satunya mereka nanti bisa melakukan pinjaman kepada bank. Dan bank dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan, mereka akan melakukan cek dulu, ya, seperti apa sih profil perusahaannya. Ya, mereka mungkin akan melihat nanti laporan keuangannya misalnya, ya, beberapa tahun ke belakang mereka akan cek profitabilitasnya seperti apa. Atau kalau misalnya si perusahaannya itu terdaftar di bursa saham, mungkin nanti bank juga bisa melihat seperti apa sih pergerakan sahamnya, gitu. Dan kalau perusahaan-perusahaan yang memang mereka punya profil yang bagus, background yang bagus, dalam artian dia profitabilitasnya bagus, dia tidak pernah terkena masalah-masalah hukum misalnya, kemudian citranya juga di masyarakat adalah bagus, itu otomatis resiko yang diterima oleh bank dalam meminjamkan dana akan semakin kecil. Nah, nanti itu akan bergantung, biasanya kalau memang perusahaannya bagus, apalagi sudah ada track record sebelumnya, nah, bank akan lebih enak nanti memberikan pinjaman dan bunga akan lebih mudah, dan juga mungkin bunganya akan lebih kompetitif. Apalagi kalau misalnya nanti si perusahaan tersebut memiliki agreement tertentu dengan banknya. Kemudian ada produk yang kompetitif, ya. Ini terkait dengan performa barang yang dibiayai oleh kredit. Ini misalnya nih, di masa sekarang demand masker bedah itu kan sedang tinggi, ya. Nah, kalau misalnya saya pergi ke bank, kemudian mengajukan dana pinjaman, untuk apa? Oh, saya mau berbisnis, saya mau memproduksi masker bedah, gitu ya, masker medis. Nah, itu karena saat ini demand-nya sedang tinggi, itu bank akan lebih mudah dalam memberikan kreditnya, serta juga kemungkinan bunganya bisa lebih kompetitif. Kenapa? Karena kalau produk yang akan dibiayai adalah produk yang kompetitif, bank akan merasa bahwasannya saya akan lebih mampu membayar hutang saya ke bank karena produk yang saya jual adalah produk yang kompetitif di pasaran. Produk yang laku. Saat produknya laku, saya bisa dapat income, saya punya profit, saya bisa bayar hutang saya ke bank. Kurang lebih seperti itu, ya. Lalu ada hubungan baik. Nah, ini kita ngomongin soal hubungan antara nasabah dengan si banknya. Kalau hubungan antara bank dan nasabah itu adalah hubungan yang baik, dalam artian misalnya saya adalah nasabah minjam ke bank A, saya nggak pernah nunggak, saya nggak pernah kena kredit macet dan segala macam, bank akan lebih mudah, akan lebih longgar dalam memberikan kreditnya, gitu ya, karena saya dianggap sebagai nasabah dengan risiko yang rendah. Ini di sini dibagi, ada nasabah biasa, ada nasabah loyal. Nasabah biasa itu apa? Nasabah biasa ya mungkin dia pernah pinjam, gitu ya, bayarnya juga oke, performa membayarnya oke. Tapi kalau dibandingkan dengan nasabah loyal ini dia pinjamannya mungkin sering. Dia sering minjam, jumlahnya juga mungkin besar.
terus dia bayarnya nggak pernah terlambat, bahkan mungkin belum habis masa jatuh tempo dia sudah lunasi. Kemudian memang dia kalau minjam dana selalu ke bank tersebut misalnya. Nah, ini dia dianggap sebagai nasabah yang loyal. Kalau nasabah biasa, performanya bagus, bank akan enak memberikan pinjaman atau kredit. Nah, apalagi untuk nasabah loyal yang memang performanya bagus, terus dia juga punya hubungan relasi jangka panjang yang mungkin juga sudah bagus dengan dengan si bank. Dan yang terakhir adalah jaminan pihak ketiga. Jaminan pihak ketiga itu apa? Ini adalah kondisi di mana misalnya saya meminjam dana, kemudian kita memerlukan aset yang harus dijaminkan, ya. Nah, saya nggak pegang asetnya, misalnya nanti ada pihak ketiga yang memberikan jaminan atas kredit yang saya ambil nantinya, ya. Nah, ini resmi ya teman-teman ya. Jadi nanti agreementnya adalah saya, kemudian bank, nanti ada pihak ketiga yang menjaminkan kredit saya, gitu ya. Nah, nanti kalau ada apa-apa, misalnya saya gagal bayar, kemudian harus dilakukan penarikan aset. Nah, nanti bank akan menyita aset yang dijaminkan oleh si pihak ketiga tersebut. Kenapa ini lebih mudah bagi bank gitu ya? Kalau misalnya ingin memberikan kredit yang ada jaminan pihak ketiganya, karena tadi dengan ada jaminan dari pihak ketiga, berarti saat saya melakukan gagal bayar, saat saya melakukan wan prestasi atas perjanjian saya dengan bank, ada pihak yang memang menjamin. Dalam artian apakah dia bisa mengganti rugi, ya, atau dia bisa menjaminkan asetnya. Jadi kalaupun saya nanti nggak bisa bayar, ada aset dari pihak ketiga yang sudah dijaminkan, sehingga nanti itu bisa disita secara legal oleh bank. Nah, ini karena dilakukan secara legal, ya, ini jadi lebih aman teman-teman dibandingkan dengan misalnya saya punya teman, dia butuh uang, tapi dia nggak bisa minjem ke bank karena dia tidak lolos profile check, misalnya, atau dia tidak memiliki aset yang bisa diagunkan. Lalu saya pinjam ke bank atas nama saya. Kemudian saya datang ke bank, lalu perjanjiannya adalah antara saya dan bank. Saya peroleh uangnya saya kasih ke teman saya, kemudian dia misalnya pergi, lari entah kemana, hilang aja. Nah, itu bank karena perjanjiannya adalah dengan saya, maka nanti proses pertanggungjawabannya adalah dengan saya. Padahal bukan saya yang pinjam uangnya sebetulnya kan. Nah, dengan adanya jaminan pihak ketiga seperti ini menjadi lebih aman ya dibandingkan tadi dengan saya pinjam uang ke bank dengan nama saya, tapi nanti uangnya saya kasih ke orang lain. Ada yang mau ditanyakan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi ini? Pak mau nanya Pak. Boleh. Terkait yang ini sih Pak, produk yang kompetitif yang tadi seperti Bapak contohin. Kan setahu saya Pak, banyak nih Pak bank-bank yang emang minjemin modal atau dana ke kayak UMKM yang emang menurut dia tuh jadi target apa ya yang bisa untuk berkembang gitu, ya nggak sih Pak? Iya. Dan itu kan biasa tuh bank itu kan juga selain minjemin modalnya, setahu saya tuh kayak ngasih kayak workshop atau training gitu nggak sih Pak ke UMKM-nya untuk kayak ngembangin bisnisnya gitu. Nah, kayak apa ya? Kan mereka tuh ngasih workshop kayak gitu Pak. Bank itu tuh benefitnya mereka kayak gitu apa sih Pak? Mungkin emang memajuin perekonomian si krediturnya, tapi kan di sisi lain kan bank itu juga berarti kan ada ada sisi lain untuk effort, kayak dia tuh juga harus mengeluarkan untuk biaya workshop dan lain-lainnya gitu Pak. Ya oke. Ya kalau kita cuma melihat dari aspek bisnis aja gitu ya, tentu ya benar logikanya memang begitu. Ngapain bank ngasih training, pelatihan segala macam gitu kan, karena mereka harus effort keluar biaya lagi gitu kan, otomatis profit nanti bisa berkurang. Kalau kita lihat dari hanya dari perspektif untung rugi saja mungkin iya, tapi namanya bank ya, dalam persaingan mereka juga harus pertama ada CSR misalnya. Bisa jadi itu nanti dimasukkan ke dalam bagian dari CSR mereka, bisa. Yang kedua, bisa jadi itu juga adalah bagian dari agreement mereka dengan pemerintah misalnya. Saat ini pemerintah kita sedang mencoba untuk mendorong UMKM ya misalnya. Kemudian nanti pemerintah melalui bank sentral atau melalui peraturan langsung
memberikan memberikan namanya himbauan ya untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM yang dianggap potensial misalnya. Nah, nanti kalau misalnya yang terjun melakukan pelatihan misalnya adalah bank-bank milik negara, misalnya ada BRI, BNI yang gitu, tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan dana dari pemerintah misalnya ya, dana bantuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan tadi. Bahkan bisa juga pembinaannya melibatkan instansi-instansi pemerintah yang lainnya. Lalu juga yang namanya aspek bisnis, ya saya rasa dengan memberikan pelatihan, ya itu memberikan image yang bagus untuk si banknya. Dalam artian mereka bisa membina relasi dengan UMKM tadi dengan harapan nanti dalam jangka panjang, ya karena UMKM itu sudah memiliki relasi yang bagus dengan bank tersebut. Mereka kalau butuh dana, butuh kredit segala macam, menyimpan uangnya, nanti mereka mungkin akan larinya ke bank tersebut dan nggak lari ke bank lain. Jadi sebenarnya keuntungannya ada macam-macam. Si bank bisa punya relasi dengan UMKM, atau mungkin juga itu adalah bagian dari CSR dia, atau itu juga mungkin bagian dari kerjasama si bank tersebut dengan pemerintah. Gitu Kang Leo? Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, ya. Ada lagi? Yang lanjut ya. Nah, ini adalah unsur-unsur yang mempengaruhi. Kalau tadi kan faktor-faktornya yang mempengaruhi bagaimana bank itu menentukan tingkat suku bunganya. Ya. Nah, ini adalah unsur-unsur yang mempengaruhinya. Yang pertama ada cost of fund. Ini apa? Biaya yang dikeluarkan bank untuk menghimpun dana. Tadi misalnya kalau bank menghimpun dananya itu dari masyarakat, ya berarti kan harus ada bunga simpanan yang diberikan. Misalnya bunga simpanan yang akan diberikan kepada nasabah yang menyimpan dana adalah 6% misalnya. Nah, berarti 6% itu adalah cost yang harus dikeluarkan bank untuk menghimpun dana tersebut. Ya. Nah, nantinya si cost-nya itu harus bisa ketutup sama kegiatan-kegiatan yang dilakukan bank menggunakan dana yang disimpan tadi. Ya. Apakah itu bentuknya dalam penyaluran kredit, apa nanti bentuknya dalam investasi, dan lain sebagainya. Jadi pertama ada cost of fund, ya dari mana dia dapat uangnya, bagaimana mendapatkan uangnya, ya sumbernya dari mana, biayanya seperti apa, ya itu nanti ada perhitungannya. Kemudian ada overhead cost. Overhead cost ini tidak hanya di bank, ya saya rasa di bisnis-bisnis lain juga ada. Biaya terkait operasional, ya jadi ada gaji pegawai, administrasi dan lain sebagainya. Ini juga menjadi perhitungan pada saat bank menentukan tingkat suku bunganya, ya karena tadi pertama kalau misalnya uangnya dapat dari masyarakat harus membayar bunga simpanan kepada masyarakat yang menyimpan dananya, itu satu. Yang kedua ada gaji pegawai yang harus dibayarkan, ya berarti sudah nambah lagi tuh kalau misalnya tadi bunga simpanan yang diberikan kepada masyarakat 6%, maka nanti ada perhitungan untuk gaji pegawai sekian, ya biaya administrasi sekian, misalnya nanti ada biaya infrastruktur misalnya perbaikan gedung dan lain-lain, atau mungkin mereka maintenance peralatan-peralatan seperti misalnya ATM dan kawan-kawan. Nah itu akan diperhitungkan ke dalam biaya-biaya tadi. Lalu ada biaya risiko. Kalau kita ngomongin biaya risiko ini biasanya terkait dengan tadi profil orang yang diberi kredit misalnya. Kalau orangnya adalah tadi profilnya bagus, ya background checknya oke, biasanya resikonya menjadi rendah, ya dianggap suka resiko rendah, maka bank lebih yakin bahwasanya orang ini akan bisa membayar dan akan melakukan pembayaran utang dengan baik, sehingga nanti biaya-biaya untuk penanganan risiko itu bisa dikurangi. Karena kalau misalnya nanti ada kredit macet misalnya, bank harus melakukan penyitaan aset, ya penyita aset mungkin ada biayanya nanti, ya kemudian nanti harus melakukan pelelangan aset, melelang aset juga pasti ada biayanya juga yang harus dikeluarkan. Belum lagi nanti asetnya liquid atau enggak gitu ya. Kalau asetnya liquid mungkin lebih mudah untuk menjadikan aset tersebut menjadi uang atau dana cash. Atau misalnya kalau ada kredit macet atau uang prestasi, kemudian harus berurusan dengan jalur hukum, kemudian bank harus membayar kuasa hukum gitu ya, tim kuasa hukum segala macam, harus membayar biaya nanti mungkin ada persidangan dan kawan-kawannya. Nah itu juga harus diperhitungkan ya.
sehingga menjadi masuk ke dalam biaya risiko. Sehingga nanti makanya bank itu akan lebih suka ngasih kredit, akan lebih mudah ngasih kredit, dan bunganya biasanya lebih kompetitif kalau yang minjem itu adalah orang yang punya background yang oke, background checknya adalah bagus. Lo target laba, jadi ya tetap bank itu dia mencari profit, ya. Jadi tidak hanya cukup dengan nanti pengelolaan dana yang dilakukan tidak cukup hanya untuk menutupi biaya operasional atau biaya penghimpunan dana saja, tapi juga harus memberikan profit yang sesuai dengan keinginan si bank tersebut. Nah, berapa profitnya? Nah, itu adalah kembali lagi kepada kebijakan si banknya sendiri, ya. Tentu tiap bank berbeda-beda. Namun satu hal, ya, biasanya kalau ngomongin target laba ini juga dia akan dibatasi oleh persaingan, gitu ya. Dia mungkin ingin laba yang tinggi, tapi kalau dia kekeh dengan laba yang tinggi, misalnya nanti bunga dia jadi tidak kompetitif dibandingkan dengan bank-bank lain. Akhirnya nanti nggak ada orang yang nyimpan dana ke situ, atau nanti nggak ada orang yang mau ngambil kredit ke situ. Akhirnya dia nggak punya nasabah, dia nggak punya konsumen, ya. Nah, target laba tadi proporsional sesuai dengan keinginan si bank, tapi juga harus memperhatikan persaingan di pasar, ya, antar bank. Jangan sampai nanti karena profit terlalu besar yang ditargetkan, dia tidak kompetitif dan akhirnya nanti bunganya yang diterapkan menjadi terlalu tinggi. Lalu ada pajak, ya. Nah, ini pajak, misalnya nanti pajak atas transaksi dan lain-lain. Biasanya kalau kita nanti pinjam uang, nanti akan diberitahu, Pak, nanti akan cairnya segini, nanti ada potongannya untuk misalnya administrasi, lalu ada ini untuk pajaknya sekian persen. Nah, nanti pajaknya itu nanti itu apakah akan dibebankan seluruhnya kepada nasabah, atau akan dibagi dua, atau akan dihandle oleh bank, itu tergantung kebijakan nanti, kebijakan si bank, ya. Kalau misalnya dibagi dua, otomatis itu jadi cost juga, nanti akan menjadi pertimbangan dalam menentukan bunganya. Secara umum, suku bunga kredit, ya, ini suku bunga kredit itu ada 3 poin yang mempengaruhi. Pertama adalah cost of fund tadi, biaya yang digunakan oleh bank untuk mengumpulkan dananya. Kemudian ada overhead cost, ya, biaya operasionalnya dia sehari-hari yang harus ditutupi, ya, gaji pegawai, administrasi, maintenance, dan kawan-kawannya. Kemudian juga harus ada profitnya tetap, ya. Nah, nanti ini semuanya dihitung sesuai dengan kebijakan si bank, positioningnya akan seperti apa, proporsinya akan seperti apa, tergantung arah kebijakan manajerial banknya tersebut. Nanti akan diterjemahkan dalam bentuk suku bunga kredit, ya, perhitungannya ini. Nah, lalu bagaimana jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit, gitu ya? Paling tidak ada 4, ya, jenis pembebanan suku bunga kredit bank. Yang pertama ada flat rate, ya, dia rata begitu. Ada sliding rate. Nah, nanti kenapa disebut sliding rate? Karena dia menurun terus nanti untuk bunganya. Oh, ada floating rate. Nah, floating rate ini dia mungkin nanti akan naik, akan turun. Kemudian nanti ada annuity, ya. Nah, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari flat rate terlebih dahulu. Oke, apa itu flat rate? Ya, jadi flat rate itu pembebanan suku bunga kredit yang sama untuk setiap angsuran atau setiap bulan atau total angsuran pokoknya, ya. Jadi beban suku bunga kreditnya itu sama dari awal sampai akhir, setiap bulan, setiap cicilan itu yang dibayarkan akan sama, ya. Ini banyak digunakan oleh BPR dan keunggulannya apa? Perhitungannya mudah dan dapat dilakukan juga oleh nasabah. Jadi kalau yang menggunakan flat rate, misalnya kita meminjam kita meminjam dana berapa, nanti misalnya bank memberikan informasi range bunganya sekitar sekian persen. Nah, itu nanti kalau menggunakan flat rate, hitungnya mudah. Kita bisa ngitung sendiri. Ini ada contoh perhitungan untuk flat rate. Ya, nah ini. Misal contohnya kita pinjam 90 juta. Oke, bunganya 24% dalam jangka waktu 1 tahun. Cicilan pokoknya berapa? Kalau cicilan pokok ini berarti adalah hutang kita berapa dibagi dengan kita akan membayarnya berapa kali. 1 tahun berarti 12 bulan. Kita akan 12 kali bayar. Berarti 90 juta dibagi 12 kali bayar adalah 7.500.000 per bulan. Itu cicilan pokok. Nah, lalu bagaimana dengan bunganya? Bunganya misalnya di sini ditetapkan 24%, ya. Nah, 24% ini kita kalikan dengan 90 juta, ya. Maka itu menjadi total bunga pinjamannya. Nanti dibagi ke dalam 12 karena kita melakukan pembayaran 12 kali. Nah, jadi berapa nanti
per bulannya bunga yang harus dibayarkan Rp1.800.000. Sehingga angsuran per bulannya adalah cicilan pokok kita yang atas ini Rp7.500.000 ditambah dengan bunganya per bulan berapa? Rp1.800.000. Sehingga total cicilannya adalah Rp9.300.000 per bulan. Simpel kan, perhitungannya mudah. Tinggal menghitung cicilan pokoknya berapa, kemudian cicilan bunga per bulannya berapa, dijumlahkan cicilan pokok dan cicilan bunganya, itulah angsuran per bulannya. Ini flat rate, ya, biasa banyak digunakan di BPR atau pinjaman-pinjaman kredit pada umumnya. Nah, yang kedua, ini ada yang disebut dengan sliding rate. Apa itu sliding rate? Sliding rate itu adalah perhitungan bunga di mana setiap bulan didasarkan pada sisa pinjaman. Bunga yang dibayarkan setiap bulan menjadi semakin kecil. Pembayaran pokok tiap bulan tetap sama, namun bunga berkurang, sehingga total angsuran menurun tiap bulan. Ya. Biasa diberikan pada sektor produktif, dan juga sering disebut sebagai suku bunga efektif. Nah, yang dimaksud dengan sliding rate itu adalah begini, teman-teman. Kalau tadi di flat rate, ya, menghitung angsuran pokok, ya, utang saya 90 juta, akan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan, 90 juta bagi 12, ketemu 7.500.000 per bulan. Itu angsuran pokok. Nah, di sliding rate menghitung angsuran pokoknya pun sama. Jadi kalau misalnya kita mengutangnya adalah 90 juta, ya berarti angsuran pokoknya sama, Rp7.500.000 per bulan. Nah, tapi perbedaannya adalah ada pada bagaimana mereka menghitung bunganya. Kalau di flat rate tadi menghitung bunganya adalah bunganya 24%, hutang kita adalah 90 juta, berarti bunganya adalah 90 juta kali 24%. Dibagi 12 bulan, karena kita minjem 12 bulan akan dibayar 12 bulan. Nanti kita mau per bulannya sekian. Dan itu dari awal sampai akhir sama. Nah, tapi kalau sliding rate, ya, perhitungan bunganya itu didasarkan pada sisa hutang. Oke? Ya, jadi sisa hutang. Jadi kalau bulan pertama, ya, hutang saya 90 juta, saya bayar 7.500.000 plus bunga, nanti otomatis karena saya sudah bayar satu kali, sisa hutang saya berkurang dong, ya. Nah, nanti di bulan selanjutnya perhitungan bunganya itu tidak 90 juta, tidak dari 90 juta ya, tapi dari sisa hutang yang tersisa. Ya, berarti 90 juta dikurangi cicilan saya bulan lalu berapa? Ya, jadi karena itulah si bunganya itu, ya, cicilan bunga per bulannya akan turun. Angsuran pokoknya mah tetap, ya, tapi kalau bayar bunganya akan terus menurun. Karena apa? Karena perhitungan bunganya didasarkan pada sisa hutangnya. Jadi bukan total hutangnya di awal, tapi sisa hutangnya berapa. Ya, karena semakin bulan semakin sudah kita bayar semakin banyak, sisa hutangnya kan semakin kecil. Dikalikan dengan persentase bunga yang sama, cicilannya kan kecil kan, makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, sampai nanti akhirnya lunas. Ini biasa diberikan pada sektor produktif. Kenapa diberikan pada sektor produktif? Ini salah satu fungsinya adalah diharapkan nanti sektor produktif ini dapat lebih mudah dalam melakukan pembayaran, karena bunganya menjadi relatif lebih ringan ya, karena nanti didasarkan pada sisa hutang. Contoh perhitungannya ini, ya, dengan angka yang sama dengan contoh yang awal, kita punya cicilan pokoknya 7.500.000. Nah, bunga di cicilan pertama adalah 24% dikali dengan 90 juta total hutang, dibagi 12 jangka waktu pembayaran 1 tahun. Didapat satu bulannya menjadi 1.800.000. Maka cicilan kita di bulan pertama adalah 7.500.000 ditambah dengan 1.800.000. Hasilnya adalah 9.300.000 rupiah. Nah, nanti di bulan kedua, ya, menghitungnya adalah pertama kita harus hitung dulu saldo akhir hutang kita berapa. Hutang kita 90 juta. Bulan lalu kita sudah bayar angsuran pokok satu kali, berarti dikurangi 7.500.000 rupiah, ya. Berarti sisa pokok hutangnya berapa? 82.500.000. Bunga yang harus dibayarkan di bulan itu adalah 82.500.000 dikali 24% dibagi dengan 12, didapatlah 1.650.000. Sehingga angsuran yang kedua itu adalah 7.500.000 cicilan pokok ditambah dengan bunga untuk bulan itu 1.650.000. Sehingga yang harus dibayarkan totalnya adalah 9.150.000 rupiah dan seterusnya.
Semakin berjalannya waktu, kita sudah membayar semakin banyak pokok hutang kita, sehingga sisa hutangnya semakin sedikit, ya, sehingga nanti di bagian yang ini, di bunga ini, pengalinya menjadi semakin kecil karena sisa hutangnya menjadi semakin kecil, ya. Selanjutnya floating rate, ya. Apa yang membedakan floating rate? Kalau floating rate ini nasabah memiliki patokan hanya cicilan pokoknya saja. Dalam artian kalau tadi misalnya kita punya hutang 90 juta, mau dibayar 12 bulan, maka cicilan pokok kita adalah 7.500.000. Itu cicilan pokok sebelum bunga. Nah, kalau kita pakai floating rate, besar kecilnya bunga akan dikenakan setiap bulan itu berbeda-beda. Ya, jadi kalau misalnya tadi flat rate 24% misalnya, 1 tahun, ya sudah tinggal dibagi aja. Atau kalau misalnya pakai sliding rate 24%, ya udah bunganya tetap 24%. Cuman mungkin nanti bedanya adalah dia dikalikannya dengan sisa pokok hutang yang semakin lama semakin sedikit. Tapi kalau di floating rate, ya, nah si bunga yang 24%-nya inilah yang dia akan berubah-ubah. Berubah-ubahnya apa? Disesuaikan dengan suku bunga di pasar uang. Jumlah angsuran totalnya menjadi berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah jumlah angsuran totalnya? Karena tadi jumlah bunga yang harus dibayar setiap bulan juga berubah-ubah. Biasa digunakan untuk KPR, ya, untuk KPR. Kenapa kok biasanya ini kalau floating rate itu digunakan untuk KPR? Karena kalau KPR, ya, itu kan biasanya dia jangka waktunya lama, 10, 15, ya, lama dibandingkan dengan mungkin cicilan-cicilan. Kalau misalnya kita beli kendaraan mungkin 1, 2, 3 tahun. Tapi kalau rumah, KPR itu biasanya lama. Nah, tadi kalau kita flashback tadi ke belakang, semakin panjang jangka waktu kreditnya, semakin besar resikonya, gitu ya. Semakin besar resikonya karena kita tidak tahu perkembangannya akan seperti apa. Nah, salah satu pencegahan yang bisa dilakukan oleh bank adalah dengan menerapkan floating rate untuk cicilan-cicilan atau kredit-kredit yang panjang. Karena artinya apa? Dengan adanya penyesuaian bunga di setiap bulan, bank itu bisa menyesuaikan bunga tadi dengan kondisi perekonomian saat itu, ya, atau kondisi pasar uang saat itu, ya, atau menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah misalnya. Karena di dalam kontraknya tidak, kalau floating rate dalam kontrak nanti kita ngambil kreditnya itu tidak ada dikatakan bunganya sekian persen yang jelas, tidak, tapi nanti biasanya nanti si bunga itu akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi atau keadaan yang memang dihadapi saat itu, ya. Jadi ini adalah salah satu usaha dari bank untuk mengurangi risiko yang bisa ditimbulkan akibat kredit-kredit yang jangka waktunya panjang. Kalau dalam KPR juga biasanya itu gabungan antara flat rate dan floating rate. Jadi misal satu tahun awal atau 2 tahun awal atau 3 tahun awal itu flat bunganya. Nah, setelah itu kesananya nanti akan menggunakan floating rate. Nah, itu biasanya digunakan seperti itu. Kenapa? Karena tadi 1, 2, 3 tahun itu relatively perubahannya itu masih lebih bisa diperkirakan. Risikonya lebih bisa di-manage oleh bank. Nah, nanti kesananya akan menggunakan floating rate. Biasanya campurannya atau kombinasinya adalah seperti itu. Lalu yang terakhir adalah annuity. Annuity apa? Annuity ini dia modifikasi dari jenis sliding rate, ya. Perhitungan cicilan bunganya sama dengan sliding rate. Ini jadi dia setiap bulan nanti si bunganya itu akan berkurang. Tapi perbedaannya ada pada perhitungan cicilan pokoknya. Kalau dalam sliding rate tadi, cicilan pokoknya kan setiap bulan sama. Kalau di annuity ini, cicilan pokoknya itu adalah dia cenderung meningkat setiap bulan. Jadi cicilan bunga per bulannya menurun, tapi cicilan pokok setiap bulannya naik, ya, kecenderungannya naik. Tapi komposisinya akan sama, sehingga sehingga nanti jumlah cicilan yang dibayarkan tiap bulan itu sama dari awal sampai akhir, itu cicilan per bulannya sama. Cuman kalau di breakdown nanti angsuran pokoknya itu akan semakin besar, bunganya semakin kecil. Tapi dari awal sampai akhir jumlah angsuran per bulannya sama. Jadi kalau misalnya bulan pertama saya bayar 5.500.000, maka nanti misalnya cicilan ke 24 ya sama 5.500.000 juga yang dibayar. Tapi mungkin nanti strukturnya berbeda. Kenapa ada annuity? Salah satu tujuannya adalah untuk mempermudah nasabah dalam melakukan pembayaran. Kalau tadi pakai sliding rate misalnya, kita bayar bulan ini pasti berbeda dengan bulan lalu, dan bulan depan akan berbeda lagi. Jadi mungkin akan ada kebingungan. Nah,
Atau kalau pakai floating rate tadi, kita cuma tahu cicilan pokok kita segini, ya. Tapi cicilan bunganya berapa? Kita nggak tahu, gitu kan? Tergantung dengan berapa yang akan dikenakan oleh bank pada bulan tersebut. Jadi kita nanti masih harus mengira-ngira, ya. Kita harus mempersiapkan diri. Tiba-tiba naik bisa, tiba-tiba jadi murah bisa. Kalau pakai floating rate. Nah, kalau di annuity, tadi jumlahnya dari awal sampai akhir sama. Kenapa seperti itu? Karena penilaian annuity mensyaratkan adanya faktor nilai waktu uang, tingkat bunga, dan nilai masa depan, gitu ya. Nilai uang itu dari hari ke hari itu dengan ada inflasi, ya, dengan teori inflasi nilainya kan sebetulnya nominalnya mah tetap, ya, tapi nilainya dia berkurang karena jumlah barang yang bisa dia beli adalah semakin berkurang. Dalam artian pada saat si bank meminjamkan uangnya tadi, ya, sebenarnya pada saat nanti hutang selesai dibayar, ya, saya pinjam 90 juta, balik lagi 90 juta ke bank, tentu 90 juta yang nanti saya bayar ke bank itu sudah berbeda dengan 90 juta yang waktu saya awal pinjam, ya, dalam artian nilai atau daya belinya. Apalagi kalau di tengah-tengahnya misalnya terjadi beberapa kali inflasi misalnya yang cukup signifikan, otomatis nominalnya sama 90 juta, tapi nilai daya belinya mungkin berbeda. Nah, itu yang menjadi pertimbangan karena di sini ada nilai masa depan yang diperhitungkan oleh bank dalam memberikan annuity ini. Rumus perhitungannya seperti apa? Rumus perhitungan untuk annuity seperti ini, ya. Jadi kita harus tahu jumlah hutangnya berapa. Ya, misalnya jumlah hutang saya 90 juta tadi. 90 juta ditambah bunga. Dikali bunga berapa persen? Dikali dengan, ini ada rumusnya 1/1 min dalam kurung 1/1 plus bunganya berapa persen kali waktu. Waktunya adalah jangka waktu pembayaran. Berapa bulan? Misalnya kalau 1 tahun ya 12 kali, berarti dikali 12. Atau misalnya kalau 2 tahun, berarti 24 kali dikali 24. Seperti itu. Tapi mungkin kalau misalnya yang akan lebih sering ditemui, ya, kalau untuk kredit-kredit misalnya kita beli kendaraan atau untuk usaha, biasanya kita akan lebih banyak bertemu dengan flat rate atau sliding rate. Kecuali tadi teman-teman beli rumah, biasanya nanti akan diharapkan dengan floating rate karena jangka waktu yang lama, ya, dan dan resikonya cukup besar kalau dalam jangka waktu lama. Nah, tapi saat ini, ya, biasanya bank-bank itu sudah memberikan fasilitas kalkulator untuk kredit, gitu ya. Jadi teman-teman silakan nanti coba buka website bank begitu. Nanti biasanya ada menu di mana teman-teman nanti bisa melakukan simulasi kredit, ya. Apakah itu nanti flat rate, sliding rate, floating rate, annuity, gitu ya. Nanti itu ada, dan nanti akan keluar tabel cicilannya, strukturnya pokoknya segini, cicilan bunganya segini, total angsuran segini. Ya, nanti jumlah akhir yang harus dibayarkan jadi berapa, nanti kelihatan bunganya berapa dan segala macam. Habis materinya, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Udah jelas? Insya Allah, Pak. Oke. Oke deh. Oke, belum ada pertanyaan. Udah deh. Kalau sudah jelas, ini saya cukupkan, ya. Teman-teman tolong jangan lupa absen, ya, yang bisa disiat-siat atau yang belum bisa disiat silakan via Google Form. Tadi udah saya buka disiat, ya, jadi harusnya sudah bisa absen. Saya buka sampai pukul 10.30 kalau saya nggak salah, ya, untuk absennya. Nanti materi ini akan saya upload di Live 4. Setelah ini langsung saya upload di Live 4, jadi teman-teman nanti bisa download. Dan juga sekalian bisa review untuk materi yang minggu lalu, karena pembahasan minggu ini cukup erat kaitannya dengan pembahasan yang ada di minggu lalu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman karena sudah hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen, silakan bisa diakses nanti di Live 4. Insya Allah
minggu depan kita akan ketemu lagi di hari yang sama. Jamnya saya nggak tahu apakah akan jam 8 lagi atau digeser, karena sebetulnya saya jam 8 itu ada kelas. Ya, jadi kemungkinan akan digeser. Kalau jam 10 bisa nggak minggu depan? Ada kelas nggak teman-teman? Selasa jam 10. Hari Selasa, Pak. Iya, Selasa jam 10. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Hari Selasa. Pak. Selasa jam 10 bisa berarti ya? Bisa, Pak. Oke deh. Oke, kalau misalnya memang bisa, insya Allah nanti kita jadwalkan minggu depan jam 10 ya, untuk pertemuan selanjutnya. Oke deh, kalau gitu terima kasih teman-teman, stay safe, hati-hati, jaga kesehatan selalu, karena corona masih naik terus, semoga bisa segera kembali ke kampus, sampai ketemu insya Allah minggu depan, Selasa jam 10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.